Mula pertama bersama istri dan anak-anak kami, saya menyapa Bapak Ibu Saudara, selamat malam, Shalom Alehem. Kita kembali bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, dan diberikan kemauan untuk beribadah dan melayani Tuhan pada malam hari ini. Karena ketiga hal ini harus bersama-sama hadir, kesempatan, kesehatan, dan kemauan. Mungkin ada kesempatan, tapi kalau kita tidak sehat, tidak akan datang beribadah. Ada kesempatan, ada kesehatan, tapi saudara tidak mau, juga tidak akan datang beribadah. Jadi ketiga-tiganya harus ada, dan selama ini masih ada, kita gunakan dengan baik. Saya selalu ingatkan supaya saudara jangan lupa bahwa setiap kesempatan beribadah adalah kairos. Kesempatan untuk melayani Tuhan adalah waktu yang spesial, yang belum tentu terulang kembali. Maka kita semua harus dengan sungguh-sungguh menggunakan waktu-waktu yang masih ada. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan sebuah analogi bahwa kairos itu seperti seseorang yang menantikan buruannya. Pasti ia akan segera mengeksekusi buruan tersebut ketika kesempatan yang ia tunggu-tunggu itu ada. Pasti dia akan langsung mengambil senapannya ya, untuk menembak buruannya. Tidak mungkin dia berleha-leha, biar aja dulu, nanti kan masih ada, nanti kan binatangnya masih lewat, nanti kan burungnya masih hinggap. Tidak mungkin seperti itu. Kalau seseorang berburu, pasti dia akan mengeksekusi buruannya. Saudara suka memancing, mungkin ketika ikan itu memakan umpan saudara, tidak mungkin menunggu-nunggu, pasti akan bahkan saudara akan menarik pancing itu, ya nanti ajalah, nanti kan masih ada ikannya. Tidak mungkin seperti itu. Demikian juga Bapak Ibu, ketika kita melihat ibadah ini sebagai kairos, maka setiap kali ada kesempatan beribadah, apapun itu bentuknya, kita sudah mengerti, pasti kita akan melakukannya. Itu orang yang bijaksana, ya, itu orang yang berhikmat. Selalu saya sampaikan, belum tentu ada Kamis, ya, Kamis depan, belum tentu akan ada lagi waktu-waktu berikutnya. Maka waktu yang ada ini kita pakai dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, orang pada saat ini suka menggantikan yang sejati dengan yang palsu. Ya, suka menggantikan yang sejati dengan yang palsu. Kita sudah mengenal bersama-sama ada yang disebut dunia maya, dunia digital, di mana setiap hari kita bisa bermain di sana. Ya, bisa bertemu dengan teman-teman melalui media sosial. Dan terakhir ada namanya metaverse. Ya, ada semacam perkampungan di dunia maya. Di sana orang bisa saling mengenal, di sana bisa berinteraksi dengan avatar masing-masing. Ya. Di satu sisi manusia pasti menginginkan yang asli. Ya, pasti menginginkan yang asli. Manusia pasti menginginkan
uang yang asli. Manusia pasti menginginkan emas yang asli. Manusia pasti menginginkan motor atau HP, handphone, laptop yang asli. Tetapi mungkin ya, karena yang asli itu begitu mahal atau sulit ditemukan atau dibeli, maka segala sesuatu ditiru, segala sesuatu ada KW-nya. Satu sisi manusia ingin yang asli, tapi yang asli itu begitu mahal, maka ada KW-nya, ada tiruannya. Itu sebabnya ada uang palsu, ada emas palsu, ada iPhone palsu, atau KW-KW. KW artinya tiruan. Ya. Karena tidak bisa memiliki yang asli, maka yang KW juga dia beli. Tapi sebenarnya di hatinya dia ingin yang asli. Dia membeli yang KW, tapi di hatinya sebenarnya ingin yang asli. Mengapa dia beli yang KW? Karena dia tidak sanggup membeli yang asli. Tapi dia ingin supaya ia terlihat memiliki yang asli. iPhone ya, itu cukup mahal. Bahkan mungkin beberapa saja yang memilikinya ya. Di antara kita mungkin ada beberapa dari kita belum pernah memegang handphone iPhone itu ya, yang harganya bisa sampai belasan juta. Maka ada KW-KW-nya. Ya KW pun gak apa-apalah KW. Yang penting orang bisa melihat bahwa saya memiliki iPhone. Mungkin orang tidak tahu. Itu makanya diciptakan atau dibuat barang-barang tiruan. Dia tidak bisa memiliki emas yang asli karena begitu mahal, maka dia beli yang imitasi. Walaupun saya tidak memiliki uang untuk membelikan emas yang asli, minimal saya masih punya sesuatu yang saya gantungkan di leher saya. Siapa tahu nanti orang berpikir ini yang asli gitu ya, atau gelang atau anting. Di hatinya dia pengen yang asli. Pasti ya, saya yakin sekali setiap manusia pengen yang asli. Manusia pengen madu asli, bukan madu campuran atau buatan. Ya. Tapi karena madu yang asli itu begitu jauh, begitu mahal, begitu sukar ditemukan, maka yang palsu juga nggak apa-apa lah, yang campuran juga nggak apa-apa lah, seperti itu. Demikian yang lainnya. Tetapi Bapak Ibu, saya mau ingatkan, semua yang dari Tuhan itu selalu sifatnya asli. Amin. Semua yang dari Tuhan, tidak ada yang palsu. Ya. Tema ini yang akan kita coba renungkan pada malam ini. Saya buat temanya authenticity, ya, atau keaslian. Authenticity, keaslian. Kita akan baca Roma pasal 2 ayat yang berikutnya, ayat 17 ya, sampai 29. 17 sampai 29 ya. Kita akan bacakan secara responsoria. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang genap. Maafkan, itu harusnya 17 ya. Ada sedikit salah ketik. Dari 17 kita bacakan. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, kita baca dengan suara yang terbaik kita. Dari ayat 17. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, dan kamu akan menegaknya, dan oleh karena diajarkan hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta,
dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzina. Mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang benci akan segala berhala. Mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntunan-tuntunan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang tak bersunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahir dari Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilakukan secara lahiriah. Kita baca ayat 29 bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Terima kasih Bapak Ibu. Ini yang akan coba kita renungkan untuk melanjutkan studi kita. Ya. Tapi saya berikan beberapa hal sebagai informasi atau pengetahuan bagi kita semua. Kalau kita membaca Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, di sana Bapak Ibu kita menemukan 3 elemen penting, ya, 3 unsur penting yang saya katakan melekat pada umat Allah. 3 elemen penting yang melekat pada Israel atau umat Allah. Yang pertama, Yahudi. Ini sering kita dengarkan, Yahudi. Dan saya sedikit nanti akan memberikan penjelasan apa itu artinya Yahudi. Kemudian sering juga kita dengarkan sunat. Sunat, ya. Dan yang ketiga, sering juga kita baca atau kita dengarkan Taurat atau hukum Taurat. 3 unsur penting ini melekat pada umat Tuhan. Pertama, Yahudi. Yahudi sering diidentikan dengan Yehuda. Yahudi, Yehuda, ya. Itu yang pertama. Yahudi itu adalah Yehuda. Yahudi ini merupakan sebutan bagi umat Allah mulai dari Perjanjian Lama sebagai satu entitas atau sebuah komunitas yang berbeda dengan entitas yang lain. Maka seringkali kita mendengarkan atau membaca langsung dikontraskan antara Yahudi dengan non-Yahudi. Yahudi berarti umat Tuhan, non-Yahudi berarti bangsa kafir atau bukan umat Tuhan atau orang yang tidak memiliki Allah. Yahudi diidentikan dengan Yehuda. Ya, Yehuda ini merupakan salah satu suku Israel. Karena setelah Salomo, kerajaan Israel itu terpecah, ya, menjadi 2. Kerajaan utara itu dimiliki oleh 10 suku atau memiliki atau terdiri dari 10 suku dari suku Israel, yaitu anak-anak Yakub. Kemudian kerajaan selatan ada 2 suku,
suku Yehuda dan suku Benyamin. Pusatnya di Yerusalem. Hanya dua suku, Yehuda, pusatnya Yerusalem, yang dipimpin oleh Rehabeam. Dan kalau kita perhatikan, hanya 3 raja, Bapak Ibu ya, hanya 3 raja atau 3 periode raja Israel itu utuh, atau Israel itu satu. Raja pertama adalah Saul, kemudian raja kedua adalah Daud, kemudian raja ketiga adalah Salomo. Dan setelah Salomo, Israel menjadi terpecah menjadi 2 kerajaan. Kerajaan utara itu 10 suku berpusat di Samaria. Kemudian kerajaan selatan itu berpusat di Yerusalem. Pada saat pertama itu mereka pecah. Kerajaan utara dipimpin oleh Yerobeam. Kerajaan selatan dipimpin oleh Rehabeam. Nah, ini dia Yahudi ya. Mungkin juga sering saudara dengarkan istilah atau kata Yudea. Ya, ini juga terkait dengan Yahudi. Yehuda, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Yahudi juga diidentikan dengan Yudaisme. Yudaisme adalah agama Yahudi, ya, agama bangsa Yahudi. Yudaisme adalah agama dari bangsa Yahudi. Jadi Bapak Ibu, Yahudi itu pemeluk atau penganut Yudaisme. Perlu diingat, hingga pada hari ini agama nasional Israel adalah Yudaisme. Bangsa Israel bukan beragama Kristen, Bapak Ibu ya. Maka merupakan sebuah kenyataan yang sangat aneh ya, yang sangat lucu bahkan. Kalau ada masalah di bangsa kita, kalau ada masalah di Palestina sana antara Israel dengan bangsa-bangsa Arab sana, kemudian yang ribut di Indonesia, kemudian mereka musuhi Kristen, berarti mereka berpikir bahwa Israel itu Kristen. Itu sesuatu yang salah. Sampai hari ini bangsa Israel bukan beragama Kristen. Hanya sedikit saja orang Kristen yang memeluk agama, hanya sedikit saja orang Israel maksud saya yang memeluk agama Kristen. Secara bangsa mereka bukan agama Kristen. Mereka beragama Yudaisme. Ya, Yudaisme. Kita harus mengerti ini supaya kita bisa menjawab mereka nanti. Jadi Yahudi itu dihubungkan dengan Yudaisme, yaitu agamanya atau aliran kepercayaannya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, Yahudi juga seringkali dihubungkan atau diidentikan dengan Ibrani. Yahudi disebut sebagai keturunan Ibrani. Nah, Ibrani ini lebih jauh lagi ditarik ke belakang sampai kepada Abraham Bapak Ibu. Ayahnya Yakub kan Ishak, ayah Ishak adalah Abraham. Jadi sampai kepada Abraham ini ditarik. Artinya keturunan Ibrani ini dimulai dari Abraham. Ya. Jadi pada belakangan seluruh keturunan Israel, bahkan mulai dari Abraham sebelum Israel, sebelum Yakub, seluruh keturunan Abraham itu disebut sebagai Yahudi. Itu perkembangan pengertian dari Yahudi ini, Bapak Ibu. Yahudi berarti keturunan Abraham yang mengenal Tuhan atau yang menyembah kepada Tuhan. Karena ada juga keturunan Abraham yang menyembah kepada ilah lain atau kepada berhala. Tapi yang dimaksud dengan Yahudi adalah keturunan Abraham yang menyembah kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, sunat. Ya. Sunat. Sunat itu berarti memotong. Ya. Sunat berarti memotong. Apa yang dipotong? Memotong kulit katan dari seorang laki-laki. Karena dalam hukum Taurat, setiap laki-laki Israel yang berusia 8 hari kulit katannya dipotong, ya. Dan ini merupakan tanda lahiriah dari seorang Yahudi.
Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan Bapak Ibu, sunat ini sudah ada sebelum Taurat. Jadi Taurat itu turun belakangan ketika Israel keluar dari Mesir, kemudian Musa menerima Taurat di Gunung Sinai. Sementara sunat ini sebenarnya sudah dimulai sejak zaman Abraham. Sunat ini adalah perintah kepada Abraham supaya Abraham menyunat seluruh keluarganya dan seisi rumahnya. Dan ini merupakan tanda bahwa mereka adalah umat Tuhan. Maka saya katakan sunat ini mendahului Taurat. Ya. Nah, ini juga menjadi kebanggaan bagi bangsa Israel atau bangsa Yahudi, karena mereka bersunat sebagai sebuah tanda lahiriah yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Maka mereka menganggap rendah orang-orang di luar Yahudi, dan mereka menyebut bangsa-bangsa lain itu sebagai bangsa yang tidak bersunat. Itu kita lihat dalam Perjanjian Baru nanti. Ya, bangsa-bangsa lain itu sering mereka sebutkan atau sering mereka golongkan sebagai bangsa yang tidak bersunat. Artinya bangsa yang bukan umat Allah. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, itu Taurat. Taurat. Hukum Taurat adalah sesuatu yang sangat mendasar bagi seorang Israel. Hukum Taurat sangat penting bagi umat Allah. Mengapa? Karena Taurat adalah konstitusi Israel. Taurat adalah undang-undang dasar bagi Israel. Kemudian Taurat juga berisi tuntunan rohani bagi Israel. Taurat yang dimaksud di sini adalah dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Ulangan. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 kitab pertama atau 5 kitab yang ditulis oleh Musa, dalam teologi disebut Pentatuk. Ya, 5 kitab Musa, Pentatuk. Penta itu 5 surat, Pentatuk. Ya. Ini menjadi sumber ya atau dasar dari tuntunan rohani, hal-hal yang bersifat seremonial, yang bersifat ritual, yang berhubungan dengan Tuhan itu disampaikan atau diambil dari Taurat, yang bersifat ritual atau berhubungan dengan hal ritual. Khususnya itu kita lihat dalam kitab Imamat, bagaimana hukum-hukum korban, bagaimana hukum-hukum tentang ibadah, bagaimana hukum-hukum tentang kenaziran, bagaimana hukum-hukum tentang imam, ya, makanya disebut Imamat. Itu berhubungan dengan hal-hal rohani dari umat Israel. Kemudian yang ketiga, mengapa Taurat penting? Karena Taurat juga merupakan dasar praktis bagi Israel. Dasar praktis bagi Israel. Ya, mereka belajar dari Taurat untuk hal-hal yang praktis, seperti moral, etika, dan kehidupan yang dihidupi setiap hari. Mereka mengambil dari Taurat. Karena Taurat ini nanti mereka tafsirkan, sehingga ada yang namanya Talmud. Ya, Talmud. Ini nanti ada buku lebih tebal dari Alkitab ini. Itu merupakan tafsir dari Taurat itu. Talmud. Itu yang mereka pelajari. Itu yang mereka ajarkan juga kepada anak-anak kecil dari usia dini, sehingga anak-anak kecil mereka itu begitu cerdas. Di usia 12 tahun saja anak Israel itu, anak Yahudi itu sudah begitu cerdas, sudah sangat dewasa ya, karena diajarkan terus firman Tuhan, Nah, ini merupakan dasar-dasar bagi Israel, hukum Taurat ini. Jadi dari sini Bapak Ibu, mereka begitu bangga ya dengan keberadaan mereka, dengan eksistensi mereka. Karena banyak hal yang mereka miliki tetapi tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka. Karena Taurat ini langsung dari Tuhan, firman Tuhan ya, yang merupakan sumber konstitusi mereka, sumber undang-undang mereka. Ya, sumber dari tuntunan rohani mereka, bagaimana cara mereka menghadapi Tuhan, ya, dan merupakan dasar praktis bagi mereka, bagaimana mereka menghidupi kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga kalau kita lihat
mereka sangat punya alasan untuk menjadi bangga, bahkan lebih dari situ, saudara. Bahkan mereka menjadi sombong, menjadi bangsa yang sombong. Karena kalau kita lihat tadi dalam bacaan kita, ya Bapak Ibu ya, itu membawa mereka kepada sebuah predikat, ya, predikat keyahudian mereka. Saya katakan tadi bukan hanya bangga tapi sombong, bahkan mereka menjadi bangsa yang superior. Saya pernah ketemu dengan seorang Yahudi ketika saya di Surabaya, Bapak Ibu. Dia mengatakan atau dia mengaku bahwa dia adalah suku Benyamin. Kami pun tidak tahu apakah itu benar, tapi dia menyaksikan, ya, bahwa dia adalah seorang Yahudi dan dia adalah keturunan Benyamin. Dan saya melihat bagaimana itu terjadi. Memang dia itu begitu sombongnya. Biasanya kalau kita datang ke sebuah tempat, kita pasti takut ya. Kita misalkan datang ke sebuah daerah, misalkan kita orang Batak datang ke Jawa, kita pasti lebih kalem ya, lebih menjaga sikap, lebih rendah hati, karena kita datang ke kampung orang. Ya. Tapi yang saya perhatikan, walaupun dia keturunan Yahudi datang ke kampung orang, dia superior sekali. Dia tidak takut, dia tidak kayaknya, pokoknya dia suka-sukanya aja. Kita lihat ya, suka-sukanya aja mau ngapain gitu ya. Nampak sekali kesombongannya itu. Dan memang ketika kita melihat ya, dalam Alkitab ini juga seringkali mereka tunjukkan hal itu. Karena mereka juga memiliki predikat yang saya sebutkan, predikat Yahudi. Hal-hal yang sebenarnya baik ya. Kita bacakan tadi, kalau saya rangkumkan semua itu dalam 18 sampai 20 ada beberapa poin yang dicatat di sana. Saya coba explore ya. Pertama dikatakan ini merupakan predikat mereka. Mereka adalah orang yang bersandar atau kaum yang bersandar kepada hukum Taurat. Nah, ini tidak dimiliki oleh bangsa yang lain. Bangsa yang lain tidak memiliki Taurat, tapi mereka bersandar kepada hukum Taurat. Yang kedua, mereka disebut bermegah dalam Allah. Ya. Kaum atau bangsa yang bermegah dalam Allah. Ini juga merupakan predikat mereka. Mereka memiliki Allah. Mereka memiliki Tuhan. Dan mereka menyebut orang-orang lain tidak bertuhan, tidak memiliki Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, mereka tahu akan kehendaknya. Mereka tahu akan kehendak Allah. Ini predikat yang baik. Mereka tahu. Tahu dari mana? Tahu dari firman Tuhan. Tahu dari mana? Tahu dari hukum Taurat. Mereka tahu kehendak Allah. Ya. Kemudian yang keempat, mereka tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mereka tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Ini luar biasa. Ya. Dari hukum Taurat sendiri, mereka bisa tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Sehingga mereka hidup menjadi bangsa yang memang menjadi bangsa yang unggul. Kalau saudara perhatikan, di mana saja orang Yahudi ada, mereka itu unggul. Mereka selalu unggul. Ada sekumpulan kecil, hanya beberapa saja orang Yahudi di Sulawesi Utara, di Manado ya, tapi mereka begitu unggul di sana. Mereka sudah bangun museum di sana. Ketika ada yang tidak setuju, tetap mereka lanjutin museum Yahudi. Ya. Bayangkan di museum Yahudi, museum Holocaust mereka buka di tanah Manado. Tadi sebelum ibadah juga saya ketawa ya. Ini kan bulan depan ini, bulan Mei, akan ada Piala Dunia untuk usia 20 ya, saudara ya. Usia 20 ya. Jadi akan tanding nanti Israel, timnas Israel dengan Indonesia. akan tanding di Indonesia. Ini akan seru nanti Bapak Ibu. Bayangkan timnas Israel akan tanding dengan Indonesia. Kalau Indonesia kalah bagaimana? Bagaimana nanti? Akan ramai nanti nih. Bulan 5 Bapak Ibu, kita tunggu. Ya, udah mulai ramai dibicarakan televisi ya. Ya. Orang Israel akan main bola. Orang Indonesia ya. Memang mereka itu kita lihat selalu unggul ya. Dalam ekonomi unggul, dalam politik unggul, dalam bidang ilmu pengetahuan unggul. Bahkan ada banyak orang-orang Yahudi yang merupakan penerima Nobel. Nobel itu adalah sebuah penghargaan internasional untuk beberapa bidang. Ada sains, ada ekonomi, ada seni, ada politik dan macam-macam. Ya.
Ketika diberikan Nobel berarti dialah orang yang paling hebat di seluruh dunia tentang hal itu. Dan itu ada banyak Nobel yang diterima oleh keturunan Yahudi, Bapak Ibu. Kalau Indonesia belum. Belum ada ya. Ya. Jadi mereka memang luar biasa, ya. Luar biasa. Dikatakan lagi penuntun orang buta, ya. Mereka disebut penuntun orang buta. Orang Yahudi ini penuntun orang buta. Berarti yang lainnya buta, Bapak Ibu ya. Kemudian mereka juga disebut sebagai terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Terang bagi mereka yang hidup dalam kegelapan. Dan yang terakhir, ya, disebut mereka pengajar orang yang belum dewasa. Yang ketujuh tadi pendidik orang bodoh. Yang kedelapan adalah pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian, dikatakan. Dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Dan memang tidak bisa dipungkiri, Bapak Ibu, orang-orang Yahudi itu orang-orang yang pintar, orang-orang yang pandai. Makanya saya pernah katakan juga di tempat ini, saya pengen mengetahui cara pendidikan mereka itu, ingin mendidik anak-anak saya dengan cara pendidikan Yahudi itu, karena mereka itu pintar sekali, ya, luar biasa. Luar biasa. Bayangkan kalau kita lihat Yesus, ya, di usia 12 saja, ya, 12 tahun saja sudah bisa berdebat, ya, sudah bisa berargumentasi dengan rabi-rabi. Rabi-rabi itu usia dewasa, ya. Biasanya rabi itu di atas 30 tahun, di atas 30 tahun, ya, baru bisa menjadi rabi. Itu makanya usia Yesus 30 tahun baru dia bisa melayani dan disebut sebagai guru. Tapi di usia 12 tahun saja ketika Yesus keluar dari barisan atau dari kumpulan orang tuanya, dia menghilang, ternyata dia ada di bait suci dan berbicara atau berdebat, diskusi dengan orang-orang dewasa usia 12 tahun. Kamu Esther usia berapa, Esther? 16 tahun. Kamu sudah bisa debat dengan saya? Dia berdebat dengan guru-guru loh, dengan dosen-dosen seperti saya sampai Pak Pauta Gaul, ya. Dalam kualitas yang nyambung gitu loh, bukan hanya ngoceh-ngoceh, berdebat dan disaksikan bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus itu sesuatu yang berbobot, ya. Saudara baca dalam kitab Injil. Usia 12 tahun. Bayangkan, ya. Usia anak kita 12 tahun mungkin masih main kelereng atau main karet, tapi usia orang Yahudi 12 tahun sudah bisa berdebat. Makanya luar biasa sekali, ya. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Ya. Ini merupakan predikat-predikat yang baik dari seorang Yahudi, ya. Dalam ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Namun Bapak Ibu, kalau kita baca tadi, ada juga kemunafikan dari Yahudi ini, ya. Ada juga kemunafikan dari orang-orang Yahudi ini. Secara sederhana, kemunafikan berarti tidak satunya antara perkataan dan perbuatan, ya, tidak satunya antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan, atau tidak satunya antara perkataan dengan tindakan. Nah, berdasarkan definisi ini Bapak Ibu, ada dua sisi kemunafikan. Pertama, seorang disebut munafik karena menghakimi orang lain sementara ia juga melakukan hal yang sama, ya. Seorang disebut munafik karena ia menghakimi orang lain sementara ia juga melakukan keburukan yang sama atau dosa yang sama seperti orang yang dia hakimi. Ini munafik, ya. Ini munafik. Tapi yang kedua, sisi yang kedua dari kemunafikan adalah seseorang yang mengajar orang lain, ya. Seseorang disebut munafik jika ia mengajar orang lain namun ia tidak berperilaku seperti ajarannya. Ia mengajar orang lain tetapi ia tidak berperangai seperti yang diajarkan, ya. Ketika Yesus menanggapi sisi kedua ini, yaitu orang Farisi dan ahli Taurat, ya, yang Yesus perhatikan bahwa orang Farisi ini
mengajar dengan baik, ya. Orang Farisi, orang ahli Taurat ini mengajar dengan baik, tetapi Yesus mengetahui bahwa mereka tidak melakukan atau tidak bertindak seperti ajarannya. Yesus katakan apa? Yesus katakan, ikutilah ajarannya, tetapi jangan ikuti perbuatan mereka. Jadi orang bisa mengajar dengan benar, tapi hidupnya tidak benar. Orang bisa berkhotbah dengan benar, tapi hidupnya kacau balau. Ini yang terjadi pada orang Farisi juga. Ajaran mereka benar. Mengapa benar? Karena Yesus sendiri mengatakan, turuti ajaran mereka, tapi jangan turuti, jangan ikuti, atau jangan teladani perilaku mereka atau perbuatan mereka. Berarti apa? Berarti ajaran mereka adalah ajaran yang benar. Ajaran mereka adalah ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Ajaran mereka adalah ajaran yang sesuai dengan hukum Taurat yang mereka anut atau yang mereka miliki pada saat itu. Karena mereka memang orang-orang yang sangat katam dengan Taurat. Yang namanya ahli Taurat itu harus katam hukum Taurat, hafal. Ya. Hafal itunya, tulisannya, dan hafal juga tafsirnya. Yang saya sebutkan tadi Talmud, ya itu tebal ya Bapak Ibu ya, tebal itunya, bukunya. Jadi tafsirnya itu lebih tebal daripada kitabnya. Ya, mereka katam di situ. Dan Yesus katakan bahwa ajaran mereka bisa dituruti, ya, tapi jangan turuti perilaku mereka. Berarti ini sisi yang kedua dari kemunafikan mereka, ya. Mereka mengajar tetapi tidak sesuai dengan hidup mereka, tidak sesuai dengan ajaran mereka. Saya sebutkan di sini mengajar tetapi tidak melakukannya. Ya, mengajar tetapi tidak melakukannya. Coba Desi, ya, bacakan ayat yang 21 dan 22, silakan. Demikian firman Tuhan. Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Iya. Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Iya. Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Iya. Dia mengajar jangan mencuri, atau dia melarang orang mencuri tetapi dia sendiri mencuri. Terus? Engkau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Nah, sama juga ya. Dia mengajar atau dia melarang orang berzina tetapi ia pun berzina. Kemudian? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Iya. Jangan mencuri, dia mencuri juga. Jangan berzina, dia berzina juga. Jijik terhadap berhala, tetapi dia merampok rumah berhala juga. Ya. Ini yang dikatakan munafik, Bapak Ibu. Mulutnya itu beda dengan perangainya. Perkataannya tidak selaras dengan perbuatannya. Ya. Kesaksian mulutnya tidak selaras dengan perbuatannya. Ia memperlakukan standar ganda dalam hidupnya. Mulutnya dengan tindakannya berbeda. Ya. Mengajar tetapi tidak melakukan. Ya. Itu artinya kemunafikan. Ya. Itu kemunafikan. Saya teringat dengan Hawa. Ya. Coba Des ya. Saya teringat ini waktu persiapan tadi. Kalau si Hawa ini mulutnya itu luar biasa. Tetapi tindakannya tidak seperti mulutnya. Ya. Kejadian pasal 3, silakan. Atau kita ambil itunya ya, kontrasnya ya. Sebenarnya Tuhan hanya mengatakan ini kepada Hawa. Coba pasal 2 ayat yang ke-17, Desi. Demikian firman Tuhan. Tetapi pohon pengetahuan. Atau dari ini Des, dari 16 saja biar utuh dia ayatnya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Iya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah Ya. kau mati. Perhatikan Bapak Ibu ya, yang dikatakan oleh Tuhan kepada manusia, mungkin ini disampaikan oleh Adam kepada Hawa, ya, kepada Hawa. Tetapi pohon pengetahuan ayat 17 tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, ya. Jadi hanya dikatakan Tuhan jangan kau makan buahnya. Karena atau sebab pada hari yang kau memakannya pastilah engkau mati, ya. Itu yang dikatakan oleh Tuhan kepada manusia, kepada Hawa melalui Adam. Tapi apa yang dikatakan oleh Hawa kepada ular? Coba ayat 3, pasal yang ketiga. Tetapi tentang
Iya. Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Iya. Jadi dia tambahkan, ya. Kalau bahasa saya begini Bapak Ibu ya. Tuhan jangankan makan buah pohon itu, karena yang Tuhan yang ular katakan kan atau ayat 2 Des ya, ayat 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, Iya. buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Iya. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Iya. Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba. Iya. Jadi raba itu ditambahkan oleh Hawa. Sebenarnya yang Tuhan katakan jangan kamu makan, tetapi ditambahkan oleh Hawa, jangan kamu raba, sebab Nanti kamu mati. iya, nanti kamu mati. Ini ditambahkan oleh Hawa. Tuhan hanya mengatakan jangan makan, tetapi Hawa menambahkan jangankan makan, meraba saja tidak bisa. Tetapi faktanya apa yang terjadi? Ya. Hawa tetap juga memakan, ya. Tetap juga memakan. Ayat berapa itu, Des? Iya. Dia bilang kalau mulutnya kan jangankan makan, meraba pun tidak boleh, ya. Tapi ternyata dia makan juga kan? Ya, ini manusia ya. Ayat berapa dia makan, Des? Ayat 6. Ayat 6 coba, Des. Perempuan itu melihat Iya. bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan Oh. sedap kelihatannya. Iya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena Iya. memberi pengertian. Iya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya Waduh. juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Iya. Dan suaminya pun memakannya. Iya. Jadi kadang-kala manusia seperti itu ya. Mulutnya itu lebih lebay daripada tindakannya ya. Tuhan cuma bilang jangan makan, dia bilang, "Oh, jangankan makan, raba pun tidak bisa." Tapi tetap juga dia makan. Ya. Itu namanya munafik, ya. Mulutnya dengan perbuatannya itu bertolak belakang. Yang kedua, munafik itu apa? Ya. Dia bermegah tetapi dia menghina. Dia bermegah atas hukum Taurat tetapi menghina Allah dan melanggar. Coba lanjutkan Desi, Roma tadi. Ayat berikutnya 23 sampai 25 Desi. Demikian Cepat-cepat ya, waktu saya habis. Silakan. Engkau bermegah atas hukum Taurat. Iya. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Iya, terus? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat Iya. bangsa-bangsa lain. Iya. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Iya. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Iya. Habis tuh 5? Iya. Jadi ini kita lihat Bapak Ibu ya. Dia bermegah atas hukum Taurat, dia bermegah atas firman Allah. Dia membangga-banggakan hukum Taurat, dia begitu membangga-banggakan firman Allah. Tetapi dia melanggar firman itu. Ya, ada banyak orang seperti itu, mulutnya itu begitu penuh dengan firman, ya. Tiap kali haleluya, tiap kali puji Tuhan, tapi tindakannya beda dengan mulutnya. Ya. Ini munafik. Ini kemunafikan Yahudi, Bapak Ibu. Dia bangga dengan Taurat, dia bermegah dengan Taurat, tetapi dia pelanggar hukum Taurat. Dia menyebabkan nama Allah dihujat orang. Umat Allah Tuhan maksudkan untuk menjadi kesaksian bagi orang lain, supaya oleh perbuatan umat Allah ini nama Tuhan dimuliakan. Itu tujuan Allah, supaya melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan, melalui perbuatan baik kita nama Tuhan dipermuliakan. Aman Bapak Ibu? Iya. Itu yang Tuhan mau. Perbuatan baik kita akan menuntun orang lain memuliakan Allah. Oh, siapa Allahnya Pak Pasar Ibu ini? Kok baik sekali orangnya. Oh, siapa Allahnya Pak Utagaul ini? Orang akan memuliakan nama Tuhan karena melihat perbuatan umat Kristen. Iya. Itu yang seharusnya terjadi. Tetapi pelanggaran mereka telah membuat nama Tuhan dihujat. Dosa-dosa Yahudi telah menyebabkan orang yang bukan Yahudi menghujat nama Allah. Demikian pula pada saat ini Bapak Ibu, seringkali dosa dari gereja, seringkali dosa dari umat percaya, ya, menyebabkan orang lain menghujat Kristus. Itu yang sangat membuat miris hati Tuhan, membuat sedih hati Tuhan. Jangan sampai kehidupan kita menyebabkan orang lain menghujat nama Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Jangan mulut kita penuh dengan pengagungan terhadap firman Tuhan. Oh, luar biasa firman Tuhan. Oh, luar biasa hukum Tuhan. Oh, luar biasa Alkitab kita.
tetapi perbuatan kita tidak seperti itu. Nah, ini kemunafikan. Bermegah di satu sisi tapi menghina di sisi yang lain. Bermegah dalam mulutnya tapi menghina dalam perbuatannya. Bangga bersunat tetapi melanggar hukum Taurat. Padahal ini sejalan, Bapak Ibu. Kalau orang Yahudi bersunat, seharusnya dia juga menjadi pelaku hukum Allah. Tetapi di sini orang Yahudi membanggakan sunat lahiriah. Oh, saya orang bersunat, saya umat Allah. Tetapi pada saat yang sama mereka juga melanggar hukum Taurat. Maka Paulus mengatakan bahwa sunat tidak ada gunanya. Kalau seperti itu kehidupannya, sunat tidak ada gunanya. Sunat tidak ada gunanya bagi orang-orang yang melanggar firman Tuhan. Sunat adalah, saya sampaikan tadi di awal, tanda lahiriah bahwa Israel adalah umat Allah. Namun jika Israel bersunat tetapi mereka melanggar Taurat, maka sunat mereka tidak ada gunanya di mata Tuhan. Kalipun berulang kali mereka disunat, ya. Maka apa yang Tuhan mau, Bapak Ibu? Yang Tuhan mau, poin saya yang ketiga, yang terakhir pada saat ini, adalah authenticity atau keaslian atau kesejatian. Tuhan mau kesejatian. Tuhan mau yang murni. Tuhan mau yang sesungguhnya. Tuhan mau dari kita adalah yang sebenar-benarnya. Amin, Bapak Ibu. Ya, bukan yang pura-pura, bukan yang flexing, ya. Bukan yang palsu. Allah mementingkan yang rohani, bukan yang lahiriah. Dan saya catat di sini, Bapak Ibu, kesombongan rohani ini adalah kesombongan yang paling berbahaya dari semua kesombongan yang ada di dunia. Kesombongan rohani, merasa paling hebat, merasa paling suci, merasa paling beragama. Dan seringkali kita melihat bahwa orang-orang seperti inilah yang seringkali begitu kasar, begitu jahat. Ya, mereka bisa membunuh orang lain demi nama Tuhan. Ketika orang lain itu tidak sepaham dengan dia, ketika orang lain itu tidak satu aliran dengan dia, dia merasa punya hak mewakili Tuhan untuk membunuh orang lain itu. Itu kan sesuatu yang sadis sekali, yang berbahaya sekali. Ya. Mau membunuh orang, dia memanggil nama Tuhan. Itu juga yang terjadi kepada Yesus, Bapak Ibu. Ketika orang-orang Yahudi, mahkamah agama itu membunuh Yesus, ya, mereka merasa berjasa, mereka merasa berada di pihak Tuhan, di pihak Bapa. Tetapi apa yang mereka lakukan adalah sebuah kejahatan yang luar biasa. Tuhan menginginkan yang sejati. Ya, Tuhan menginginkan yang sejati. Saya catat di sini, saya singkatkan, pelaku Taurat dianggap sebagai orang yang bersunat. Kalau orang melakukan Taurat, meskipun ia tidak bersunat secara lahiriah, tapi diperhitungkan sebagai orang yang bersunat. Pelaku Taurat dianggap sebagai orang yang bersunat. Coba Desia 26, ya, cepat-cepat ya. Demikian firman Tuhan. Jadi, jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan hukum Taurat, Iya. tidakkah dia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Iya. Pelaku Taurat, pelaku hukum Taurat telah dianggap bersunat ketika dia melakukan hukum Taurat. Iya. Ini jenis ketaatan yang benar-benar dicapai oleh orang-orang yang bukan Yahudi. Kita sudah bicarakan Kamis yang lalu. Ada banyak orang-orang yang bukan Yahudi secara lahiriah, bukan Israel secara lahiriah, tetapi mereka bisa mengerti hukum Tuhan, bisa melakukan hukum Taurat. Walaupun mereka tidak pernah mendengarkan Allah berfirman kepada mereka, tetapi dorongan hati nurani mereka menjadi saksi dikatakan firman Tuhan minggu yang lalu atau Kamis yang lalu. Sehingga mereka pelaku-pelaku firman Tuhan, sekalipun mereka secara lahiriah bukanlah umat Israel. Ya. Ya. Ini kita lihat juga dalam Kisah Para Rasul, contohnya Cornelius. Ya. Cornelius itu bukan orang Yahudi. Ya. Dia bukan orang yang bersunat, namun ia dikatakan saleh dan dikatakan sesi rumahnya takut akan Tuhan. Coba Desi, ya.
Ini contoh ya. Ini contoh orang yang bukan umat Tuhan, tapi dia saleh. Contoh yang bukan orang Kristen atau bukan orang Yahudi, tetapi hidupnya saleh di mata Tuhan. Ya. Kisah Para Rasul pasal 10, Desi. Ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Ya, Tuhan. ini Cornelius ya Bapak Ibu ya. Saya tidak punya waktu, nanti Bapak Ibu baca kalau sempat. Terus Desi? Dan ia memberi banyak sedekah kepada Iya. umat Yahudi dan Iya. senantiasa berdoa kepada Allah. Ini luar biasa Bapak Ibu, amin. Dia bukan orang Yahudi loh, tapi dia saleh, dia takut akan Tuhan, seluruh keluarganya takut akan Tuhan, dan dia juga suka memberikan sumbangan kepada umat Tuhan. Justru ini yang ya, ini yang kita lihat. Ya. Dia bukan orang bersunat, dia bukan pemilik Taurat, tapi dia memperhatikan tuntutan hukum Taurat yang Tuhan taruh di hatinya. Kemudian berikutnya, ya, yang tidak bersunat akan menghakimi yang bersunat. Orang yang tidak bersunat tapi melakukan firman Tuhan akan menghakimi orang yang bersunat tetapi merontak terhadap firman Tuhan. Coba 27 Des, Roma tadi. Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat Iya. akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang Iya. melanggar hukum Taurat. Orang yang melakukan Taurat sekalipun mereka tidak bersunat akan menghakimi orang yang melanggar Taurat sekalipun mereka bersunat. Jadi bukan masalah lahiriah Bapak Ibu. Ya. Bukan masalah lahiriah. Mereka memang bersunat setelah lahiriah. Secara lahiriah mereka Yahudi. Ya, tetapi karena mereka tidak melakukan hukum Taurat, karena mereka memberontak terhadap firman Tuhan, maka pada saatnya mereka akan dihakimi oleh orang-orang yang tidak bersunat, oleh kita-kita ya, yang tidak bersunat tapi melakukan firman Tuhan. Ya. Sangat disayangkan Bapak Ibu. Kemudian dikatakan oleh Paulus, yang sejati adalah yang rohani. Coba cepat-cepat Des. Ayat 28 dan 29. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, Iya. dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilakukan secara lahiriah. Iya. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudian. Iya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati. Sunat hati. Bukan secara hurufiah. Iya. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Iya, ini Bapak Ibu, yang sejati di mata Allah adalah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat sejati ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Sunat yang sesungguhnya adalah yang tidak nampak di dalam hati dan secara rohani, karena Allah melihat hati. Amin Bapak Ibu. Mungkin kita bisa bersandiwara di depan manusia, ya, bisa bersandiwara di depan teman-teman, bisa bersandiwara di depan Bapak Gembala. Di depan manusia kita bersandiwara, tetapi Tuhan melihat hati. Dan Tuhan mengetahui mana yang sejati, mana pengikut Tuhan yang sejati, mana hamba Tuhan yang sejati, mana umat Tuhan yang sejati. Tuhan melihat. Ya. Karena seringkali yang dibanggakan adalah yang lahiriah. Tetapi Tuhan akan menunjukkan nanti bahwa siapa yang sebenarnya dinilai oleh Tuhan. Ya, karena pada akhirnya Tuhan yang akan menilai. Ya, kalau kita berpura-pura mungkin kita berhasil dipuji oleh orang lain. Tetapi itu pujian manusia. Yang dipuji oleh manusia belum tentu dipuji Allah. Amin. Yang dipuji oleh manusia belum tentu dipuji Allah. Karena dia berpura-pura, dia hanya mengelabui. Dia mendapatkan pujian manusia. Oh, hebat si anu itu, oh, hebat si B, si C. Tetapi bagaimana di mata Allah? Yang kita cari adalah pujian dari Allah. Ya. Dan hanya yang sejati yang akan mendapat pujian dari Allah. 29 bagian terakhir sekali lagi Des, maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Iya, Bapak Ibu ingat peristiwanya bagaimana anak-anak Isai itu ya datang kepada Samuel
Ketika Samuel melihat, oh inilah dia yang diurapi Tuhan. Ternyata Allah bilang, bukan dia. Datang lagi, oh inilah dia yang diurapi Tuhan menjadi Raja Israel. Kata Tuhan lagi, oh bukan dia. Yang terakhir tidak disebutkan oleh bapaknya karena dia hanya seorang kecil. Namanya Daud. Dia bukan tentara. Dia hanya disuruh menjaga 2-3 ekor domba di padang. Karena tidak ada lagi yang ditunjukkan oleh Isai kepada Samuel yang menurut Isai yang layak untuk menjadi Raja Israel. Tetapi yang Tuhan lihat yang ada di padang sana, yang menjaga domba-domba 2-3 ekor itu dengan bertanggung jawab, mempertaruhkan nyawanya untuk mengejar singa-singa, yang mau menerkam domba-domba itu yang Tuhan lihat, ini yang bertanggung jawab. Samuel katakan, panggil anak itu, karena kita tidak akan makan tanpa Daud. Dia dipanggil dari padang, Bapak Ibu. Daud dipanggil dari padang. Wajahnya masih imut-imut, dia masih kecil mungkin. Tetapi itu sudah Tuhan lihat, itu yang Tuhan urapi. Amin Bapak Ibu. Amen. Itu yang sejati. Mungkin abang-abangnya yang besar-besar, yang kekar-kekar ada di padang berperang, tapi dia bukan seorang yang ditunjuk untuk berperang. Mungkin tidak cukup tinggi, tidak cukup perawakannya untuk berperang. Dia hanya disuruh menjaga domba-domba kecil, tapi dia jaga bertanggung jawab. Itu yang Tuhan pilih menjadi Raja Israel. Ya, itu yang sejati, itu yang Tuhan lihat. Ya, ujian yang dari Tuhan yang kita tunggu. Amin Bapak Ibu. Ya, enggak apa-apa Tuhan menghina kita, enggak apa-apa. Tapi kalau Tuhan berkenan kepada kita, Tuhan akan angkat kita. Iya, Daud dihina. Bahkan bapaknya pun tidak menyebutkan Daud. Ya. Karena ditanya oleh Samuel, masih adakah anakmu yang lain? Oh, masih ada Samuel, masih ada Nabi. Menjaga 2-3 ekor kambing domba di padang. Ayo suruh dia, panggil dia. Ternyata yang di padang itu yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja. Ya. Jangan kecil hati. Ya, teman-teman yang melayani Tuhan, sekalipun engkau tidak dilihat oleh orang lain, tidak dilihat oleh manusia mungkin saat ini, tapi kalau engkau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan melihatmu. Mungkin engkau bersembunyi berdoa, manusia tidak melihatmu, tapi Tuhan melihatmu, engkau berdoa. Ingat itu, Tuhan akan membalaskan itu. Iya, autentik, yang sejati, itu yang Tuhan mau. Ya, bukan yang pura-pura. Orang bisa berpura-pura di mimbar ini, orang bisa berpura-pura segala macam di sini. Melayani tapi berpura-pura. Tuhan menantikan yang sejati. Tuhan akan melihat yang sejati dan Tuhan memberikan apresiasi kepada hamba-hamba yang sejati. Ya. Terakhir Bapak Ibu, kita bukan Yahudi secara lahiriah. Tetapi firman Tuhan mengatakan bukan yang lahiriah yang Tuhan lihat. Artinya, setiap kita masih memiliki kesempatan untuk menjadi Yahudi yang sejati. Amin. Walaupun kita orang Batak, tapi Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk menjadi Yahudi yang sejati. Artinya Yahudi yang sejati itu artinya umat Tuhan yang sejati, orang Kristen yang sejati, pengikut yang sejati, hamba Tuhan yang sejati, pelayan yang sejati. Orang-orang yang otentik, bukan yang pura-pura, bukan imitasi. Kita masih punya kesempatan oleh anugerah Tuhan untuk menjadi yang sejati. Ini firman Tuhan untuk membawa kita kepada penyembahan sebentar. Kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini, yang akan membawa kami kepada penyembahan yang